secara langsung, bahkan Gubernur Jawa Barat mengecek ke gorong-gorong. Di videonya kan bisa kita lihat. Ayo, anu micen gunta kawalungan didoakeun rezekina. Kesemuaan itu ketika sudah tidak bisa dijawab oleh akal, iman yang harus dikedepankan. Nah, pesan ini berlaku untuk khususnya Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, lebih khusus lagi Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada seorang Ustadz Saifullah yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang bersih-bersih di sungai dan juga menjaga hutan dengan membongkar bangunan-bangunan yang ada di hutan. Salah satunya adalah yang berada di Puncak Bogor. Nah, memang betul terjadinya kerusakan, terjadinya banjir, terjadinya bencana alam itu diakibatkan oleh maksiat manusia, ya. Tetapi dijelaskan juga dalam Al-Quran, ya, doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi terjadinya kerusakan di darat dan di bumi itu diakibatkan oleh tangan manusia. Nah, yang saya pelajari bahwa ayat tersebut, alam dirusak oleh manusia, maka akibatnya yang rugi adalah manusia itu sendiri. Ketika misalkan manusia menebang pohon sembarangan di hulu, maka akibatnya akan banjir. Ketika manusia membuang sampah sembarangan, maka akibatnya ketika hujan maka banjir. Nah, manusia ketika tidak merawat alam, maka manusia itu pula yang akan kena dampaknya apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sebetulnya sudah sesuai dengan Al-Quran tadi, ya, bahwa beliau itu memperbaiki di hulu, yaitu dengan menanam pohon di hutan yang sudah ditebang, menanam pohon di hutan yang sudah dialihfungsikan menjadi bangunan, kemudian merevitalisasi sungai-sungai, juga merawat alam. Itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebetulnya sudah sesuai dengan Al-Quran, yaitu kita sebagai manusia harus menjaga alam. Begitu ya Pak Ustadz, mari kita sama-sama saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi musibah yang terjadi belakangan ini, mulai dari banjir, longsor, musibah-musibah yang terjadi di Bandung, Bogor, Bekasi, Jawa Barat khususnya, umumnya Indonesia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang wafat membawa keimanan, keislaman, dicatat wafat sebagai syuhada. Yang luka-luka segera Allah sembuhkan, yang hilang harta bendanya semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. Baik kiram rahimakumullah. Sebagai seorang muslim menyikapi musibah yang terjadi, kita mesti mengedepankan iman sebelum akal, mengedepankan wahyu sebelum pemetaan akal. Karena wahyu itu bersumber dari pemilik semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu bersumber dari pemilik hukum kausalitas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat panduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita sampaikan, idza dhaharatil ma'asi, bila mana jelas nampak di mana-mana kemaksiatan-kemaksiatan, sementara orang banyak mendiamkan kemaksiatan tersebut, azaballahu al-ammah wal khassah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa yang umum dan yang khusus. Yang umum itu adalah orang yang tidak bermaksiat, yang khusus itu adalah orang yang bermaksiatnya. Kenapa yang umum sama-sama disiksa Allah? Karena mereka mendiamkan kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Catatan, selama maksiatnya itu dilihat, didengar. Bila mana masih bersifat sirriyah, sembunyi-sembunyi, tidak terlihat, tidak didengar, maka kemaksiatan itu masih bersifat individual, tidak akan menjadi akibat luas azab dari Allah secara umum. Tetapi begitu nampak perzinahan, prostitusi, bandar miras, pabrik-pabriknya, yang jualan miras, yang minum mirasnya, narkotik, narkoba, mulai dari bandarnya, yang mengkonsumsinya, bahkan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, mungkin oknum aparat pejabatnya, wallahu a'lam, juga judi online-nya, ribawinya, seluruh kemaksiatan, dan yang paling berbahaya, kemusyrikan yang dipertontonkan, yang dipolet dengan budaya, padahal di dalamnya ada kemusyrikan yang dipertontonkan, semisal orang sujud kepada orang, na'udzubillah wal iyadu min dalik. Semua hal itu bisa memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akal tidak lagi bisa menjawab segala musibah yang terjadi, setelah beraneka cara ditempuh, infrastruktur dibenahi, reboisasi sebagai penanggulangan bencana pun dilaksanakan, gorong-gorong pun bahkan dicek secara langsung, bahkan Gubernur Jawa Barat mengecek ke gorong-gorong. Di videonya kan bisa kita lihat. Ayo, anu micen gunta kawalungan didoakeun rezekina. Kesemuaan itu ketika sudah tidak bisa dijawab oleh akal, iman yang harus dikedepankan.
Nah, pesan ini berlaku untuk khususnya Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, lebih khusus lagi Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden, dan umumnya kepada kita semua untuk bersama-sama menjadi khairu ummah. Waltakum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mana mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mereka yang memerintah kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu ketika nampak di depan mata, timbul kewajiban untuk menghentikannya. Nampak di depan mata ya, atau terdengar di telinga, atau masyhur. Orang udah tahu itu lokalisasi maksiat, misalkan lokalisasi pelacuran, tempat jual miras, dan seterusnya. Ini sebetulnya hal yang harus diperhatikan terlebih dulu sebelum hal-hal yang lain. Alangkah lebih awal. Karena ketika kita berbicara tentang menanam padi, kita pun harus berbicara tentang penanggulangan hama yang bisa merusak padi. Ketika pendidikan dibenahi, tentu hama-hama, penyakit-penyakit masyarakat yang bisa merusak nilai pendidikan di Indonesia pun harus kita singkirkan. Ibadil kiram rahimakumullah. Maka saya sebagai seorang muslim, sebagai orang Sunda, dan sebagai warga Jawa Barat, warga asli negara Republik Indonesia, mewakili kaum santri mengajak kepada semuanya untuk berhenti dari maksiat-maksiat yang dilaksanakan secara alaniah. Adapun yang sifatnya syariah, sembunyi-sembunyi, siksaannya itu diserahkan kepada masing-masing. Alangkah lebih baik yang alaniahnya, yang terang-terangannya tidak dilaksanakan, yang sembunyi-sembunyinya pun tidak kita laksanakan. Tinggalkan semua maksiat-maksiat itu. Dan pemangku jabatan keluarkan peraturan-peraturan untuk mensikat habis semua kemaksiatan yang ada, yang bisa memancing murka Allah, yang ujung-ujungnya Allah turunkan bencana. Tentara Allah itu bisa air, bisa angin, bisa api. Yang terjadi di Los Angeles api, yang terjadi di kita angin, air. Mudah saja bagi Allah. Besok lusa Allah turunkan musibah yang lain. Nauzubillah. Dan kewajiban untuk kita saling mengingatkan, apalagi pemangku jabatan, akan dihisab Allah kalau jabatannya tidak digunakan untuk beramal ma'ruf nahi munkar, untuk mencegah kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar. Pak Deddy bisa mengeluarkan aturan untuk melarang study tour. Alangkah lebih elok dan hebat kalau Pak Deddy bisa mengeluarkan aturan melarang prostitusi dan ditanggulangi. Ada dinas sosial untuk penanggulangannya. Dan tentang penyebaran miras, bisa kok pemerintah, pemangku jabatan ini menghentikan, bagus dari pabriknya. Ngeri hari ini ya, bisa diakses lewat online, bisa diakses di aplikasi-aplikasi online, penjualan miras, bisa dibeli oleh siapa saja, na'udzubillah. Nah, ini perhatian dari kaum santriyin untuk khususnya para pejabat memperhatikan dan melihat dari obrolan-obrolan di YouTube-nya. Saya nggak dengar tuh dia bicara untuk menutup diskotik-diskotik, dan lebih baik tentu ditutup selamanya untuk menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di Jawa Barat khususnya. Karena titik penyakitnya di situ, Pak. Penanggulangan itu sudah dimulai dari zaman gubernur-gubernur sebelumnya. Dan Masya Allah ya, kalau kita mau lihat satu percontohan dahulu, ketika seorang Anies Baswedan mengikuti instruksi ulama untuk menutup Hotel Alexis dan beberapa diskotik di Jakarta, alhamdulillah banjir meredah. Dan tentu sinkronitas itu penting. Sinkronitas itu maksudnya ikhtiar kita sebagai manusia. Penanggulangan bencananya dilaksanakan secara asbab, mulai dari perbaikan infrastruktur, juga reboisasi, dan juga ingat, kalau pada di selalu berbicara hukum kausalitas, pemilik hukum kausalitas itu Allah. Tanah milik Allah, bumi milik Allah ini. Allah nggak ridho kalau sampai diinjak oleh orang-orang yang bermaksiat di atasnya.